sebagai kajian jangan dicegah, jangan dilarang. Lalu mohon-mohon kepada negara nanti setelah Pak Prabowo dilantik, kami sangat berharap intelijen turun, fair, kemudian aparat dibuatkan tim resmi oleh negara, didanai negara, melibatkan para ahli, itu mengkaji itu. Kenapa ngurusi nasab orang lain? Kalau nasab Marzuki, nasab Mas Yusuf, nggak dikaji nggak apa-apa. Tapi nasab mereka yang ngaku keturunan Rasulullah harus dikaji. Karena terkait dengan perintah menjaga Quran, menjaga sunnah, dan menjaga keluarga Nabi. Ini loh. Kami itu nggak diakui nasabnya, mungkin memang nggak barokah kan. Tapi yang keturunan Nabi benar kan diyakini ada barokahnya. Jadi perlu dikaji itu karena hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian belum lagi pemalsuan makam-makam, makam kerajaan, makam pahlawan nasional. Lalu klaim-klaim kata Anda Indonesia itu milik wali-wali tarim dan segala macamnya. Lalu pemalsuan sejarah dan segala macamnya. Itu kalau negara nggak segera turun tangan, sementara kita ingin negara ini tetap seperti ini, nggak diklaim oleh bangsa lain. Kalau dibiarkan mesti tengkar nanti. Nah, supaya tengkar grassroots ini nggak terjadi, mohon dengan sangat negara turun tangan, tapi yang tulus ikhlas. Jangan ada kepentingan nanti dihisap loh. Pak Prabowo juga dihisap, para intelijen juga dihisap, para jenderal juga dihisap, tim juga dihisap, kita dihisap, habaib juga dihisap, semuanya dihisap. Dan harus jujur sejujur-jujurnya. Nanti yang terbukti suka memalsukan makam atau secara atau ya harus ditindak. Sampaikan ke publik, fulan-fulan suka bohong. Supaya umat nggak percaya lagi kepada pembohong. Dulu ada perawi sekali bohong, hadisnya dinyatakan palsu. Ini kalau terbukti berkali-kali bohong, masuk nggak diumumkan bahwa dia pembohong, supaya umat menghindari, lalu nggak usah memakai, nggak usah percaya kepada dawuhnya. Kalau itu nggak dilakukan, terjadi penyesatan. Orang pembohong dipercaya. Jadi saya kira begitu. Kalau siapapun dari kelompok muhibbin atau siapa yang merasa punya keahlian, monggo kumpul. Syukur-syukur itu difasilitasi negara resmi, ada tim resmi. Lalu nanti hasilnya diputuskan oleh negara masuk dalam lembar negara untuk jadi pelajaran sejarah ke depan. Terhadap kelompok ini begini-begini, awas. Terhadap kelompok ini begini-begini, awas. Ini loh, supaya jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ini ya. Harapan kami seperti itu. Kalau di Malaysia ada sanksi hukum orang yang ngaku keturunan, di Saudi juga ada sanksi. Nah, supaya Indonesia itu ada data resmi, lalu itu bisa dipakai dasar membuat regulasi, lalu ada sanksi. Sekali lagi, negara perlu turun tangan. Ya, jadi kajian nasab itu penting. Lalu kenapa khusus nasab Rasulullah itu perlu dikaji? Saya sampaikan di banyak tempat bahwa pegangan umat Islam supaya selamat itu 3. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Riwayat lain, kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan buat kalian semua supaya selamat 2 pusaka. Jika kalian pegangi 2 pusaka itu, selamatlah kau. Jika tidak, celakalah kau. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi hadis lain, Al-Quran dan keluargaku. Berarti yang harus kita jaga Quran, Sunnah, dan keluarga Nabi.
Quran sebagai pegangan utama, clear dari dulu. Sampai sekarang nggak ada perbedaan tentang Quran. Mau NU, Muhammadiyah, apapun beda paham, tapi sepakat Qurannya sama. Lalu sejak zaman Imam Bukhari dan yang lain-lain, upaya mengeklirkan hadis juga selesai. Dari 100.000 hadis lebih dilakukan filterisasi, dilakukan kajian, tracking, pelacakan, penelusuran, penelitian al-jarh wa ta'dil oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Lalu diputuskan ini yang sahih tersambung, terkonfirmasi, ini yang tidak sahih putus, semuanya sudah selesai. Dari 100.000 hadis lebih di Bukhari tinggal 4.000-an. Dari 100.000 lebih di Muslim tinggal 4.000-an. Dan nggak apa-apa membuang banyak, tapi jadi clear, jadi bersih, dan benar-benar menjadi pegangan bagi umat Islam supaya selamat. Quran sebagai pegangan selesai, sunnah sebagai pegangan selesai, kemudian pegangan ketiga yakni ahlul bait intiroti itu sekarang belum clear, maka perlu ada kajian untuk mengeklirkan itu. Yang ke rumah juga sesama orang Arab, kadang yang bilang, ada yang bilang, Kiai nggak usah percaya pada itu bukan itu. Nanti yang lain juga bilang begitu kadang ke saya, nggak usah percaya pada itu bukan. Kami ini orang Jawa, nggak tahu zaman itu Tamim, apa zaman ini Kohtoni, apa zaman ini Habasyah, kami nggak tahu. Nah, tapi kalau intern mereka sendiri ada perbedaan, pertentangan, nggak perlukah dikaji supaya clear? Saya kira perlu, karena ada pertentangan di intern mereka. Lalu jarak nasab, ada yang bilang aneh nasab ke-28, aneh nasab ke-29, lalu diralat katanya bilangnya baru tidur ngantuk, kemudian bilang lagi aneh nasab ke-38. Ada yang bilang nasab ke-40 sekian, ada yang bilang nasab ke-50 sekian. Keturunan yang sama, dalam hitungan abad yang sama, tahun yang sama, 1446 Hijriah, yang mereka klaim keturunan Nabi yang sama. Kok jaraknya terlalu jauh? Kalau ada yang bilang nasab ke-28, lalu ada yang bilang nasab ke-53 misalnya, itu terpaut 25 nasab. Nah, satu nasab itu kalau jarak rata-rata 25 tahun, 4 nasab 100 tahun. Lalu 8 nasab 200 tahun. 16 nasab 400 tahun. 20 nasab 500 tahun. 25 nasab 600 tahun. Intern mereka sendiri kadang dalam mengeklaim kami nasab keberapa, itu ada fajwah, ada gap, ada disparitas yang sangat jauh. Tidak perlukah kita juga melakukan klarifikasi, pelacakan untuk memastikan di antara pendapat mereka yang beda itu mana yang benar. Menurut kami kajian itu penting karena di intern mereka juga ada perbedaan pendapat. Lalu kalau misalnya orang yang ngaku keturunan Nabi, nggak jauh-jauh dari Nabi lah, itu kita bisa memaklumi. Misalnya kayak Said Maliki, Nabi ganteng, Said Maliki juga ganteng, oke. Nabi itu Mekah, Quraisy, marganya Bani Hashim, Said Maliki juga Mekah, Quraisy, Bani Hashim, oke. Nabi Fatona cerdas, Said Maliki juga alim, oke. Ya disebut jambangnya lebar, Said Maliki jambangnya juga lebar, oke. Lalu disebut akhlak Nabi sangat bagus, sabar, mulia, santun,
Jembar Dodo, Said Maliki juga seperti itu, oke. Lalu Nabi itu sidik amanah, berkomitmen nggak akan pernah bohong, nggak akan pernah khianat. Said Maliki juga oke. Nah, kalau yang dikatakan keturunan Rasul itu orang semacam Said Maliki, sukunya sama, bangsanya sama, karakternya nggak beda-beda, komitmen dakwahnya oke, akhlaknya oke, itu kita gampang lah percaya itu. Ketika yang ngaku nasab Nabi itu Nabi Mekah, dia Yaman. Nabi Mekah, Nabi Quraisy, dia misalnya Qahtani, Tamim, atau Habasyah, atau Hadrami. Nabi marganya Bani Hashim, lalu mereka misalnya Al-Qadiri atau apalah, kami nggak tahu. Karena sukunya beda, lalu marganya beda, posturnya beda, warna kulitnya agak beda, karakternya beda, komitmen tentang kejujuran, kealiman juga beda. Nah, kayak begini lalu ketika mereka ngaku keturunan Nabi, tolong dong yakinkan kami dengan di-tracking secara nasab, secara tarikh, secara diverifikasi, dijarah wa ta'dil, lalu kalau perlu juga ada pembuktian pakai DNA atau apa. Saya kira ada banyak hal yang membuat kami berkesimpulan perlu dikaji.